Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi menjelang siang Ananda semuanya. Pagi, Oke, Bu. apa kabarnya hari ini? Masih Baik, tetap semangat? Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Insya Allah ya, sebentar lagi kita mau istirahat. Bayangkan aja nanti ada makanan di kantin ya, yang membuat kalian semangat. Tapi ingat, jangan sampai apa yang kalian ingat itu mematahkan semangatnya untuk tetap belajar ya. Siap, Oke, Bu. baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan disiapkan dulu, dipimpin doanya Mulia. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dari dalam hati saja, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda Mulia sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan dengan adanya kita memulai segala sesuatu dengan doa, apapun yang kita inginkan, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Amin. baik. eh, Hari ini kita akan melanjut kepada pembelajaran yang berikutnya, yang mana kita sudah masuk pada semester 2 ya, setelah pasca liburan kemarin. Ada beberapa, eh, adakah Ananda semuanya pergi liburan? Ada, Bu. Ada, oke. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin melihat dulu. Kira-kira materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi toleransi. Nah, kira-kira pengalaman Ananda selama liburan kemarin ada nggak yang bisa Ananda lakukan kaitannya dengan materi kita sekarang? Ada, Bu. Ada, Bu. Saya, Bu. Oke, silakan Ananda Mulia. Baik Bu, selama liburan kemarin saya mau berbagi cerita. Saya pergi ke tempat wisata, di mana di tempat wisata itu banyak sekali yang saya lihat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat agama, Bu. Dan juga saya melihat ada beberapa hal yang menjadi pemikiran-pemikiran baik terhadap saya. Karena pada waktu itu saya melihat ada seorang kakek-kakek yang ingin menyeberang jalan. Kemudian Ya. eh, ada mobil yang lewat gitu, Bu. Jadi akhirnya saya membantu beliau untuk menyeberang jalan tersebut. Setelah sampai di seberang, ternyata beliau beragama non-Muslim, begitu, Bu. Oke, terima kasih pengalamannya ya Mulia ya. Intinya eh, kaitannya dengan materi sekarang ini apa itu Mulia? Kaitannya adalah kita harus sesama manusia itu kita harus saling tolong menolong tanpa membedakan agama, suku, dan ras, Bu. Oke, berarti di dalam membantu seseorang itu kita tidak perlu, tidak harus ya memandang siapa yang kita tolong. Iya, Oke, Bu. baik. Sekarang kita masuk pada materi yang berikutnya. Oke, baik Ananda. Setelah berdoa, alangkah baiknya kita melakukan puji-pujian kepada Allah, yang mana kalau kita ingin meminta segala sesuatu, tentu ada hal baik yang harus kita lakukan. Jadi, semoga nanti apa yang kita inginkan itu akan kita dapatkan. Marilah kita sama-sama mengenal nama-nama Allah, yaitu melalui Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh Ananda Mulia. Silakan Ananda Mulia dimulai Asmaul Husna. Baik, teman-teman, kita akan membaca, menyanyikan secara bersama, melafalkan Asmaul Husna. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita mengacu dulu kepada tujuan pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada beberapa tujuan yang harus kita capai pada hari ini. Silahkan kepada Nanda Mulia dibacakan apa saja kira-kira yang akan kita ambil hari ini. Baik Bu, tujuan pembelajaran atau target yang harus kita capai dalam pembelajaran ini yang pertama adalah peserta didik mampu memahami konsep toleransi berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya menjaga kehidupan manusia sesuai dengan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41.
Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kerukunan sosial. Oke, mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini semuanya bisa tercapai ya. Ya, Oke, Bu. masih tetap semangat. Semangat, Semangat, Bu. Bu. Oke, baik untuk yang selanjutnya, baik mungkin ada beberapa hal yang perlu Ibu tanyakan. Di sini ada tentang materi. Itu beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya kita menjaga kerukunan dan toleransi di tengah perbedaan agama dan budaya di masyarakat? Kemudian, mengapa menjaga kehidupan manusia itu merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran agama? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini, silahkan nanti Ananda berikan pendapatnya masing-masing. Oke, baik untuk melihat pemahamannya, silakan untuk Ananda Widya berikan tanggapannya terhadap pertanyaan ini. Baik Ibu, izin Ibu, Widya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik di nomor 1. Bagaimana cara kita menjaga kerukunan dan toleransi di tengah perbedaan agama dan budaya di masyarakat? Ada beberapa cara untuk menjaga kerukunan dan toleransi dalam masyarakat yang di Indonesia. Yang pertama, kita harus memiliki pendidikan tentang keragaman. Kemudian, kita harus saling menghormati perbedaan yang ada. Yang ketiga, dialog antar agama dan antar budaya. Yang keempat, memperkuat nilai kemanusiaan. Yang kelima, berperan dalam kegiatan sosial bersama. Yang keenam, menanggapi konflik dengan bijak. Selanjutnya yang ketujuh, menghindari provokasi dan berita palsu. Kedelapan, pemberdayaan pemuda. Dan yang terakhir yang kesembilan yaitu menciptakan kebijakan yang inklusif. Mungkin segitu saja Ibu. Izin Bu. Oke, terima kasih. Kita ucapkan aplaus dulu untuk Widya ya. Oke, baik Ananda. Untuk mengkaitkan materi hari ini, ada baiknya kita mencoba melihat istilahnya literasi atau sebuah video tentang materi hari ini. Nanti Ibu akan meminta pemahamannya dari video yang sudah kita tayangkan. Mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum. Toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita toleransi. Harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka, buka gerbangnya. Ini kalian semua, Udin, Ari, mendekat ke Ustadzul Muzi. Baik, dari video yang sudah kita tayangkan tadi, kita sudah sama-sama melihat. Nah, kira-kira ada enggak yang bisa menyimpulkan apa yang sudah disampaikan di dalam video tersebut? Saya, Bu. Oke, silakan Nanda Mulia. Video yang Ibu tayangkan tadi mengandung beberapa makna yang bisa menjadi sebuah pelajaran dari kita, bahwasanya kita harus hidup saling tolong-menolong dan membudayakan toleransi terhadap sesama, tanpa membedakan agama, suku, dan bangsa bagi mereka. Yang namanya kita sesama makhluk hidup dan sama-sama ciptaan Allah, maka kita harus saling tolong menolong dan bantu membantu. Itu Bu, kira-kira Bu. Oke, terima kasih Mulia. Jawabannya cukup bagus ya. Intinya di dalam kehidupan itu kita harus saling membantu tanpa membeda-bedakan status agama, kemudian status budaya, dan status yang lainnya. Intinya tidak ada perbedaan. Allah itu tidak menciptakan umatnya yang berbeda-beda hanya karena perbedaan agama atau segala macamnya. Di mata Allah semuanya ciptaan itu adalah sama. Tergantung kepada kita sebagai umat manusia, maukah kita untuk bertoleransi. Baik, silakan perhatikan
Ini berkaitan dengan LKPD ya. Silakan Anda perhatikan apa. Ya ampun. Bantuin Kak. Bantuin ya Kak. Iya Kak. Itu Kak. Lagi. Yang ini ya Kak. Jadi Kak. Terima kasih Dede. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Begitu adik. Jangan ada yang pecah. Oh iya Dik. Karena adik-adik suatu makan. Tolong terima ya. Untuk jajan. Wah, kebetulan ya kita. Iya, masa Kak lagi batuk. Nggak boleh jajan. Jangan begitu. Adik-adik suatu makan, ha? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi nggak usah dikasih hadiah juga nggak apa-apa kok Kak. Oke, baik, langkah kita yang berikutnya untuk pembelajaran hari ini, di sini Ibu sudah membagikan itu sebuah LKPD ya. Ini Ibu bagikan satu untuk kelompoknya dan satu untuk pribadinya. Nah, untuk kelompok nanti silakan dipresentasikan sesuai dengan pendapat kelompoknya. Yang mana di sini nanti Ibu akan meminta nih, pertama kita kan sudah sama-sama menyaksikan tadi itu video pembelajarannya, kemudian silakan identifikasi masalah yang sudah kita temukan di dalam video, kemudian berikan hipotesis terhadap video tersebut. Itu nanti silakan dipresentasikan di dalam kelompoknya. Dan satu lagi, silakan dikumpulkan sesuai dengan pendapat masing-masing. Oke, yang harus kalian presentasikan nanti ya. Ini ada beberapa data yang harus kalian temukan. Yang pertama, konsepnya. Nah, jika konsepnya itu bagus, maka nilainya akan lebih baik lagi. Nah, bagaimana caranya kalian mendapatkan pemahaman konsep yang lebih baik? Kemudian, yang keduanya, bagaimana sikap toleransi yang tinggi itu? Kemudian lagi, apa yang menjadi keputusan di dalam diskusi itu tentang serta memberikan hasil diskusinya. Jadi yang harus diberikan nanti adalah konsepnya bagaimana, kemudian apa saja yang termasuk toleransi itu serta memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang sudah ditemukan. Setelah kita mempelajari apa yang menjadi permasalahan di dalam materi kita hari ini, ini saatnya kita menarik kesimpulan dari hasil diskusinya dan silakan dipresentasikan sesuai dengan kelompoknya. Baik, kita mulai dulu dari kelompok 1. Baik, terima kasih Bu. Kami dari kelompok 1 akan mencoba memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 1 mengenai kami membahas tentang pengertian toleransi yang pertama. Timbul sebuah pertanyaan, apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik dalam agama, budaya, maupun pandangan hidup. Kemudian pentingnya toleransi untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Di toleransi adalah jalan menuju persatuan dalam perbedaan. Nah, kemudian yang kedua yang kami bahas adalah tentang mengapa toleransi itu penting. Yang pertama adalah menghindari konflik antar individu dan kelompok. Yang kedua, memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang keempat, membentuk masyarakat yang saling mendukung dan inklusif. Terima kasih, kami dari kelompok 1. Baik, itu tadi tanggapan dari hasil presentasi dari kelompok 1. Sekarang kita masuk pada yang kedua. Ada dari kelompok 2, silakan disampaikan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 memaparkan hasil diskusi kami. Di antaranya kami akan menyampaikan dasar hukum dari atau landasan dari pembelajaran kita tentang toleransi ini adalah Quran surat Yunus surat ayat 40 dan 41. Di sini dijelaskan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. Di sini dalam ayat ini disampaikan bahwasannya Allah itu mengatakan di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Quran dan sebagian lagi ada yang tidak beriman kepada Al-Quran, dan Tuhanmu yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Artinya di sini kesimpulan dari kami dari kelompok 2 bahwasannya Allah telah menyampaikan perbedaan antara orang yang beriman dengan Al-Quran dengan yang tidak beriman kepada Al-Quran. Selanjutnya dalam ayat yang kedua 42 di situ disampaikan jika kamu mendustakanmu Muhammad, katakanlah bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Artinya kalau sudah disampaikan tapi dia masih mendustai kita, katakan bagi mereka, terserah mereka. Apa yang akan mereka lakukan, kita akan terbebas dari perbuatan-perbuatan itu. Artinya dibebaskan kata Rasulullah. Jadi artinya kita tidak boleh memaksakan, ya, tidak boleh memaksakan kehendak kita, keinginan kita, apa yang jadi apa kita tidak boleh paksakan kepada orang-orang lain gitu. Baik itu dari segi agama kita, dari segi pendapat kita, atau yang lain-lainnya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Kita aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Iya. Oke, terima kasih atas mudah-mudahan dengan adanya kita mengidentifikasi ini kita semakin sadar bahwa toleransi itu memang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mampu untuk menjalankan itu semuanya, insya Allah kita akan terbebas dari hal-hal yang sifatnya perpecahan. Oke, baik. Sesuai dengan apa yang sudah kita lihat tadi, mulai dari awal pembelajaran sampai di akhir presentasinya. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulannya tentang materi kita hari ini. Nah, untuk Ananda semuanya, adakah yang bisa menyampaikan kira-kira apa yang menjadi kesimpulan untuk materi kita hari ini? Oke, saya Bu. Oke, silakan Nanda Gandhi. Jadi dapat kita simpulkan dalam pembelajaran toleransi yang kita belajar, yaitu yang pertama adalah toleransi adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Yang kedua, setiap individu memiliki peran dalam memelihara keberagaman. Yang ketiga, mari bersama-sama menjadi agen perubahan untuk dunia yang lebih baik. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Kita aplaus dulu untuk Gandhi ya. Nah, untuk kesimpulan pada hari ini yaitu toleransi itu merupakan kunci. Ibarat rumah ya, kalau tidak ada kuncinya tentu tidak bisa kita buka. Begitu juga dengan kehidupan. Kalau tidak ada kuncinya, tentu kita tidak akan bisa menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Maka toleransi itulah kuncinya. Kemudian setiap individu itu ada perannya. Baik yang ibaratnya kalau kita lihat ya ada yang kaya, ada yang miskin, itu semuanya punya peran. Kemudian lagi ada ajakan untuk sama-sama menjadi agen perubahan. Kalau tidak kita yang merubah, siapa yang akan merubah kita? Mungkin dari kesimpulannya bisa kita lihat sama-sama ya. Mudah-mudahan dengan mempelajari materi ini, Nanda nanti bisa menerapkan dalam kehidupannya. Dari awal sampai terakhir ya sudah sampai pada kesimpulannya, mulai dari kita menyampaikan materi, kemudian kita melihat video, mempresentasikan sampai kita kepada kesimpulan terakhir. Nah, kira-kira selama di dalam pembelajaran ini apa kira-kira yang Anda rasakan dengan adanya pembelajaran materi ini? Baik, saya Bu. Oke, silakan Anda Mulia. Perasaan saya saat ini
adalah sangat bahagia, sangat senang sekali untuk belajar karena pada pembelajaran kali ini kita tahu untuk menghadapi dunia globalisasi yang begitu sangat luar biasa saat ini, ternyata memang toleransi itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi pembelajaran kali ini adalah mengajarkan serta mengingatkan saya untuk pribadinya ya Bu ya untuk kesalahan-kesalahan yang pernah saya alami selama hidup di atas dunia ini. Jadi mulai hari ini saya akan mencoba untuk menerapkan toleransi ini di dalam kehidupan supaya saya selamat dunia dan akhirat seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Nanda India ya. Jadi mudah-mudahan ya dengan adanya kita mempelajari materi kali ini, kita bisa selamat dunia dan akhirat karena kita terjauh dari hal-hal yang negatif. Oke, semuanya satu harapan Ibu, tidak sia-sia apa yang kita lakukan hari ini, yang kita dengarkan hari ini, atau yang kita pelajari hari ini, jika kita tidak mau melaksanakannya. Maka dengan satu harapan Ibu, laksanakanlah segala sesuatunya itu, apa yang kamu dapatkan pada hari ini, pada kehidupanmu. Jika ada pada hari ini kamu menemukan sesuatu hal yang tidak baiknya, maka tinggalkanlah. Insya Allah, ke depannya kamu bisa akan mencapai apa yang kita inginkan, yaitu satu tujuan kehidupan kita, yaitu ingin mendapatkan yang terbaik di sisi Allah, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Akhirat. Amin, amin. Oke, baik. Dari awal sampai terakhir kita sudah sama-sama mengikuti dan menarik kesimpulan bersama. Untuk statement Ibu terakhir, ya, toleransi dan kerukunan harus dikedepankan. Jika saudara kita yang berbeda suku dan agama diterpa masalah, kita harus menolongnya. Ketika mereka terjatuh, kita harus siap untuk membangunkannya. Jadi, itu saja harapan Ibu. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa menjadi orang yang sama-sama saling peduli terhadap sesama, saling membantu, dan saling bahu-membahu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.